Welcome back again with me in physics lesson. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita yaitu fisika kelas 8 mengenai percepatan. Yang pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang namanya kelajuan, kemudian kecepatan, ya. Apa bedanya kelajuan dengan kecepatan? Kemudian untuk kecepatan ada dia yang namanya kecepatan sesaat, ada juga kecepatan rata-rata. Kelajuan juga demikian, ya. Ada kelajuan rata-rata, ada juga kelajuan sesaat. Sekarang kita akan bahas percepatan. Materi kita yaitu percepatan. Apa itu percepatan? Di sini akan saya jelaskan, ya. Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu. Perubahan kecepatan yang pada hari-hari yang lalu kita sudah bahas tentang kecepatan, di mana kecepatan itu adalah perubahan jarak per satuan waktu, ya. Kecepatan itu adalah perubahan jarak persatuan waktu atau kecepatan berbanding lurus dengan perpindahan dan berbanding terbalik dengan waktu. Itu sama, ya, yang dirumuskan dengan V sama dengan delta S atau delta R per delta T atau T, ya. Jadi sekarang kita bahas yaitu percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu. Secara matematisnya, percepatan dapat dituliskan atau dirumuskan sebagai berikut. A sama dengan delta V per delta T, di mana delta ini adalah perubahan kecepatan. Ini dia tadi, perubahan kecepatan, di mana perubahan kecepatan itu delta V sama dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Di sini saya tuliskan VT dikurang V0, ya, yang artinya VT itu kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Itu adalah perubahan kecepatan. Dan ada juga beberapa buku yang menuliskan di mana delta V ini adalah V2 dikurang V1, itu sama saja, ya. Itu sama saja, di mana yang penting akhir dikurang awal, itu artinya delta, ya, perubahan. Akhir dikurang awal, berarti ini kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Oke, dengan keterangan A sama dengan percepatan. Percepatan suatu benda, baik itu mobil, kereta, ya, baik itu percepatan dari gerobak, ya, di mana satuan dari percepatan itu adalah meter per sekon kuadrat. Meter per sekon kuadrat. Kemudian keterangan untuk yang delta V. Delta V itu tadi saya sudah sebutkan bahwa delta V itu adalah perubahan kecepatan, di mana V akhir, kecepatan akhir dikurang kecepatan awal, ya. Kemudian delta T. Delta T itu adalah perubahan waktu. Ini juga sama halnya dengan perubahan kecepatan. Kalau di sini perubahan waktu, kalau seandainya di soal ada diketahui pada waktu sekian pertama, kemudian pada setelah sekian menit, maka kecepatannya berubah menjadi sekian. Itu contohnya. Berarti ini adalah perubahan. Berarti ada dua diketahui. Kalau tidak ada diketahui dua, hanya satu saja, berarti ini adalah T, ya. Artinya perubahan itu adalah pengurangan. Pengurangan dari awal ke akhir, baik itu kecepatan maupun waktu. Oke, kita masuk lagi ke VT, ya. VT, VT di sini. Bisa juga di sini V2, kecepatan akhir. Yang satuannya meter per sekon. Kemudian V0. V0 bisa juga di sini V1. Kalau di sini V2, di sini V1. Yang artinya di sini adalah kecepatan
Kecepatan akhir, di mana satuannya adalah meter per sekon juga. Contoh soal, perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal. Saat mendekati lampu lalu lintas, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Awalnya ini disimak ya, disimak soalnya ya. Ini harus kita simak soalnya. Berarti di sini dari yang awalnya dia cepat tiba-tiba lambat. Berarti ini perlambatan namanya. Kalau dia yang namanya perlambatan, otomatis nanti hasilnya di sini perlambatan itu hasilnya minus ya, min. Ya, oke, kita kembali ke soal. Saat mendekati lampu lalu lintas, mobil awalnya bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Diperlambat hingga 0 km per jam, berarti diam. Kalau 0 km per jam berarti mobilnya diam. Dalam selang waktu 5 sekon. Oke, perhatikan. Kalau di sini waktunya 5 sekon, berarti hanya satu diketahui, berarti ini delta T-nya langsung 5, nggak ada pengurangan. Oke, sampai di situ paham? Oke, kalau kita yang namanya membahas soal ya, kita tidak lepas dari langkah-langkah untuk menyelesaikan soal, khususnya di soal fisika. Yang pertama kita lakukan adalah kita tulis dulu, kita cari tahu apa yang diketahui dan apa ditanya. Oke. Mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan, berarti ini V awal. V awalnya itu sama dengan 72 km per jam. Perhatikan, kalau di sini sekon, sementara di sini kilometer per jam. Maka yang kilometer per jam ini harus kita ubah menjadi meter per sekon. Karena satuan internasional dari kecepatan itu, adalah meter per sekon. Berarti yang 72 km per jam harus kita ubah ke meter per sekon. Kalau 72 km diubah ke meter, berarti 72 dikali 1000. 1 km itu sama dengan 1000 meter ya. Maka 72 dikali 1000 sama dengan 72.000 meter. Kemudian per jam, berarti ini per satu jam. Ya. Jadi untuk satuan jam juga kita harus ubah menjadi satuan sekon. 1 jam itu artinya 3.600 sekon atau 3.600 detik, karena 1 menit sama dengan 60 sekon. 1 jam sama dengan 60 menit. Maka 60 kali 60 sama dengan 3.600 sekon. Sampai di sini saya harap kamu dapat ya dari mana ini datangnya ya. Maka bagikan 72.000 dibagi 3.600 sama dengan 20. Satuannya sudah meter per sekon, karena tadi kita sudah ubah menjadi meter per sekon. Oke, kemudian diperlambat hingga ya, berarti ini kecepatan akhirnya menjadi 0, artinya mobil tersebut menjadi diam ya. Maka VT atau kecepatan akhirnya 0 km per jam. Kalau 0 km per jam itu kita ubah pun ke meter per sekon, tetap 0 meter per sekon. Kemudian dalam selang waktu 5 sekon. Artinya waktunya 5 sekon. Oke, kalau satuannya sudah sama-sama internasional, maka kita selesaikan. Berapakah perlambatan? Ini tadi yang saya sebut. Kalau dia awalnya cepat ya, awalnya dia cepat tiba-tiba dia lambat, berarti itu perlambatan. Kalau dia perlambatan dilambangkan dengan tanda minus ya. Oke, kemudian yang ditanya adalah A. Di sini berarti perlambatan. Maka masukkan rumusnya. Untuk rumus perlambatan dengan percepatan sama ya, itu juga. Hanya saja kalau dia di perlambatan nanti hasilnya menjadi minus. Oke. Masukkan A sama dengan delta V per delta T. Artinya delta V ini V2 dikurang V1 dibagi selang waktu. Oke, masukkan rumusnya.
V2-nya V2-nya tadi 0 meter per sekon. Makanya saya masukkan di sini 0 meter. Kemudian meter per sekon ini ya. Meter per sekon. Kemudian masukkan V awal. Ya, V awal. Masukkan V awal. Tadi V awal sudah kita ketahui bahwa 20 meter per sekon. Masukkan 0 dikurang 20 meter per sekon. Ini meter per sekon ya. Maaf saya agak kurang sedikit ya. Kemudian dibagi per satuan waktu. Persatuan waktu itu berarti tadi di sini diketahui delta T-nya ada 5 sekon. 5 sekon, maka masukkan 5 sekon. Oke. Kurangkan 0 dikurang 20 sama dengan minus 20 meter per sekon dibagi 5. Maka minus 20 bagi 5 sama dengan minus 4 meter per sekon. Ya, jadi sampai di sini sudah paham ya untuk soal perlambatan. Kita masuk ke contoh soal untuk percepatan. Ya, contoh soal untuk percepatan. Kecepatan suatu mobil balap bertambah secara konstan, artinya dia dari yang agak lambat semakin cepat ya. Berarti dari 18,5 meter per sekon menjadi 46,1 meter per sekon dalam waktu 2,47 sekon. Berapakah percepatannya? Ya, berarti bisa kita tulis dulu diketahui ditanya. Kita lihat yang diketahui di sini V awal. Kalau V awal itu sama dengan V0 ya. Hanya saja di sini tidak ditulis. V0 sama dengan 18,5 meter per sekon. Kemudian apa lagi diketahui? V akhir atau V2. Di sini VT ya, 46,1 meter per sekon. Kemudian T waktunya 2,47 sekon. Maka yang ditanya adalah percepatan. Rumus untuk percepatan adalah A sama dengan delta V per delta T. Sama ya untuk perlambatan juga tadi. Hanya saja kalau dia percepatan hasilnya positif. Kalau dia perlambatan hasilnya negatif. Oke, masukkan angkanya. V2 dikurang V1, maka V2 di sini VT, V1 adalah V0 ya. Masukkan 46,1 meter per sekon dikurang 18,5 meter per sekon. Berarti V2 dikurang V1 atau VT dikurang V0 dibagi dengan selang waktunya 2,47 ini ya. Maka A atau percepatan sama dengan 46,1 dikurang 18,5 hasilnya sama dengan 27,6. 27,6 dibagi dengan waktu ya, dibagi dengan waktu 2,47 sekon. Maka 27,6 dibagi 2,47 hasilnya 11,17 meter per sekon kuadrat. Oke, demikianlah penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan, terutama yang kita bahas tentang contoh soal, bisa kamu pahami. Kemudian di sini juga saya sudah buat tugas, soal untuk tugas, silakan dikerjakan. Kemudian hasilnya yang kamu kerjakan kirim ke WA pribadi saya. Oke, terima kasih. Shalom.